Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh kami telah memberikan manna. Manna itu adalah anugerah yang dia merupakan nikmat yang khusus. Allah tidak menyebutkan sungguh kami telah memberikan nikmat kepada kalian, tetapi Allah menyebutkan sungguh kami memberikan manna, yaitu anugerah kepada kalian. Apa anugerah yang Allah berikan kepada kita? Diutusnya kepada kita seorang Rasul, yang Rasul tersebut membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada kita Alkitab dan mengajarkan kepada kita Al-Hikmah. Yang tadinya kita berada di hal-hal yang kita tidak mengerti dan tahu tentang perkara agama ini. Dan Rasulullah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang terbaik. Pada Hajatul Wada berkumpul hampir seluruh para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan kepada mereka, Allahumma syhad hal ballagt. Ya Allah, persaksikan oleh engkau apakah aku telah menyampaikan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah, engkau telah menjelaskan semua apa yang dibutuhkan oleh kami. Dan kita melihat efek daripada dakwahnya Rasulullah SAW, efek pengajaran Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Kita melihat mereka orang-orang yang kuat dari sisi akidah, mereka kuat dari sisi tauhid, mereka kuat dari sisi keyakinan. Begitu juga ketika kita berbicara akhlak mereka dengan Allah, maka kita mendapatkan sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya dengan Allah. Demikian juga ketika kita berbicara antara mereka dengan manusia, maka kita akan mendapatkan sahabat Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan hamba-hamba Allah. Dan kita mulai pembahasan yang pertama, tauhid yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Berefek dan mereka tidak mencele-mencele, mereka tidak abu-abu tentang masalah tauhid dan keyakinan. Ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu datang ke kota Mekah, tidak ada tujuan beliau sama sekali untuk masuk Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain, justru beliau masuk Islam. Dan beliau hanya belajar beberapa saat dengan Nabi SAW, bukan waktu yang lama. Bukan tahunan beliau belajar. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Utsman, tidak seperti Ali yang memang tinggal di Mekah kemudian hijrah ke Madinah dan terus menerus bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya belajar beberapa saat. Kemudian beliau pulang ke negeri beliau. Diajak ibu dan bapaknya masuk Islam, keduanya masuk Islam. Kemudian beliau ajak istrinya masuk Islam dan juga istrinya masuk Islam. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, wahai istriku, pergilah engkau mandi di sebuah tempat yang bernama Dhi Syarra. Dan Dhi Syarra ini, para hadirin dan hadirat, adalah sebuah tempat keramat yang ada di Yaman pada waktu itu. Di situ ada batu, kemudian ada air yang mengalir di situ.
pantang untuk mandi di situ. Jadi kalau ada orang mandi di situ bisa kualat. Itu keyakinan yang sudah turun temurun. Itu keyakinan yang sudah mendarah daging. Iya, dan itu sudah menjadi warisan nenek moyangnya mereka. Ada di sini? Ada? Nggak ada? Ada nggak? Ada ya? Nggak boleh keras-keras ya? Baik, al-muhim. Kemudian kata istrinya, wahai suamiku, engkau tidak takut tempat ini akan memberikan mudarat untuk saya? Ini sudah menjadi turun temurunnya kita, ini sudah keyakinan kita, nggak boleh mandi di situ, bisa kualat saya. Kemudian kata Tufail bin Amr al-Dawsi, idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki. Pergilah engkau dan mandilah engkau di sana, aku sebagai penjamin untuk dirimu. Dia cuman sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Syahid yang ingin kita ambil para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Tufail bin Amr ad-Dawsi tidak lama belajar dengan Nabi SAW. Beliau hanya beberapa saat duduk dengan Rasulullah, tetapi beliau sudah mengetahui pokok dari agama. Beliau sudah faham dari usul agama. Beliau sudah faham mana yang disebut dengan syirik dan mana yang disebut dengan ketauhidan. Jadi jangan sampai kita sudah berhijrah puluhan tahun, kita sudah hadir di kajian dalam waktu yang cukup lama, bahkan sudah menjadi panitia senior, tapi nggak tahu apa usul din, nggak mengetahui apa itu usul agama, nggak mengetahui apa yang menjadi pondasi dalam agama ini. Berarti ada yang salah dalam kita belajar. Ada yang keliru dari metode yang kita ketahui atau metode yang kita tekuni. Nabi nggak butuh lama untuk mendidik para sahabatnya untuk menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu, ada sebuah pohon yang pohon itu dijadikan oleh Rasulullah untuk membaiat sahabatnya, dikenal dengan Bai'atur Ridwan, dan Allah sebutkan tentang pohon ini dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarati. Dan sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika membaiatmu di bawah pohon. Ya. Di situ Rasulullah berdiri. Kemudian para sahabat juga berdiri di situ. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal. Ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mulailah orang-orang pada waktu itu berkeyakinan ini pohon adalah pohon keramat. Ini dulu Nabi berdiri di sini. Para sahabat juga dibaiat di sini. Berarti pasti ada kelebihan pohon ini, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Mulailah mereka sholat di situ, mulailah mereka bersemedi di situ, mulailah mereka beriktikaf di pohon tadi. Nah kira-kira kalau pohon itu ada di Aceh, nggak usah di Bali ya, di Aceh, kira-kira diapain pohonnya? Ditebang, dibakar, dihilangkan, atau diapakan? Diapakan kira-kira? Ya, mungkin pohon ini akan dikeramatkan. Kalau jalannya tadi jelek akan diaspal jalannya. Kalau tadi misalnya nggak dipagar, dipagarin. Ya, mungkin akan dibakar-bakar hal-hal yang bau-bau yang mudah-mudahan orang bisa datang ke situ. Dan itu dinamakan sebagai ketauhidan dari sebagian orang. Dan itu dinamakan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW karena menjaga jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Tapi berbeda dengan orang yang dididik oleh Rasulullah, berbeda orang-orang belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, justru beliau menebang pohon itu. Akar-akarnya dihilangkan oleh Umar bin Khattab.
Karena menjaga akidah muslimin itu lebih dikedepankan daripada hanya untuk apa? Menjaga monumen-monumen yang mana dikhawatirkan pohon itu akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita karena memang yang diajarkan oleh Nabi adalah tauhid. Yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hati-hati para sahabat adalah masalah akidah, masalah keyakinan. Baru setelahnya Rasulullah disyariatkan oleh Allah untuk salat, berpuasa, haji dan seterusnya. Karena tidak akan berefek haji, salat, puasa seseorang ketika tidak ditanamkan masalah usul ini yaitu tauhid. Namun yang menyedihkan dan yang menyayangkan di tengah-tengah para penuntut ilmu ketika sudah masuk pembahasannya tauhid, ya pelajaran tauhid, nggak seru pelajaran tauhid. Ya kita sudah ngerti lah tauhid itu nggak nyembah kuburan kan, tauhid itu nggak datang ke dukun kan, ya udah. Kita sudah selamat dengan hal yang seperti itu, nggak mungkin lah kita berbuat seperti itu. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, beliau berdoa memohon kepada Allahu Rabbul Alamin, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari yang namanya menyembah berhala. Kita katakan, wah saya sudah selamat dari syirik, nggak mungkin saya lagi berbuat syirik, saya sudah khatam kitab usul salasah. Nabi Ibrahim bukan khatam kitab usul salasah, beliau nabi yang menyuruh manusia kepada tauhid. Beliau rasul yang telah diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam ujian, dan beliau tetap dalam keadaan kondisi mentauhidkan Allah. Tetapi bersama dengan itu beliau berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku. Siapa keturunan Nabi Allah Ibrahim? Keturunan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dan keturunan dua nabi ini, seluruh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu kembali kepada Nabi Allah Ibrahim, dan beliau meminta perlindungan kepada anak keturunannya yang nabi-nabi tersebut. Kata Ibrahim bin Yazid At-Taimi rahimahullah, kalau seandainya Nabiullah Ibrahim tidak merasa aman kepada diri beliau dan keturunan beliau dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lah bagaimana lagi dengan kita? Subhanallah. Terlebih antum tinggal di tempat-tempat yang seperti ini. Setiap hari antum melihat hal-hal yang berbau ya kesyirikan. Setiap hari. Ya, manusia ketika dia sudah terbiasa melihat sesuatu, ya itu terkadang rasa bencinya sudah nggak ada. Dan na'udzubillah, bisa-bisa dia menganggap itu adalah biasa. Subhanallah. Jadi para hadirin dan hadirat, kalau kita berbicara Nabiullah Ibrahim yang tinggalnya di Mekah, yang tinggalnya di tanah suci, beliau meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhi hal-hal yang membuat beliau terjatuh dalam kesyirikan. Maka antum yang tinggal di tempat seperti ini harus lebih kuat mempelajari tauhid, karena itu pengaruhnya kepada hati kita. Karena semakin seseorang khawatir pada dirinya, semakin seseorang takut pada dirinya, maka dia akan semakin takut terjatuh ke dalam hal yang paling membahayakan dirinya, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin ceritanya sudah cukup populer ya, dan antum juga mungkin sudah sering mendengar. Ya, tetapi kita ulang-ulang, ilmu itu perlu diulang-ulang. Ya, kadang kita seperti yang saya sebutkan, baca WA orang, status WA orang dibaca berulang-ulang gak bosan-bosan. Iya, ketika sudah membahas agama, ketika sudah membahas tauhid, ketika sudah membahas akidah, ya itu lagi yang dibahas. Masalahnya diulang-ulang berkali-kali, ditanya pun kadang nggak tahu. Bagaimana lagi kita mempraktekkan? Karena tauhid ini para hadirin dan hadirat bukan hanya sebatas urusannya dengan kubur, bukan. Ada hal-hal yang akan kita sebutkan nanti. Disitulah membuktikan kita mentauhidkan Allah ataukah tidak.
Apakah tauhid itu sudah teresap dalam qalbu kita ataukah tidak? Itu yang paling penting. Ketika orang-orang belajar dengan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ya, kitab tauhid yang mengajar penulis kitab. Ya, dan mereka adalah santri yang memang setiap hari pembahasannya kitab. Setelah khatam kitab, Syekh Muhammad berkata, kita akan mengulangi kembali baca kitab tauhid. Antum sudah baca belum kitab tauhid? Sudah pernah tamat? Sudah punya khatam belum? Tahu kitab tauhid? Tahu enggak? Tahu kitab tauhid? Enggak tahu. Jadi kitab tauhid itu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad, yang beliau membahas tentang tauhid, al-uluhiyah, bentuk-bentuk kesyirikan dan perincian-perincian kesyirikan, syirik besar atau syirik kecil. Beliau bawa ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan kebanyakan para ulama muasirin mensyarah kitab ini. Jadi yang mengajarkan kitab itu langsung penulis kitab. Setelah beliau mentamatkan kitab tersebut, beliau berkata, kita baca ulang kitab ini. Baca ulang. Kita belum pernah baca kan? Kita belum pernah baca kan? Belum pernah khatam kan? Ya, dan posisi kita tinggal di tempat seperti ini kan? Ini mereka tinggalnya di Arab Saudi. Yang mengajarkan mereka penulis kitab. Penulis kitab berkata, kita ulang lagi baca kitab ini. Kata mereka, Syekh, udahlah, masa baca kitab tauhid lagi, yang lain lah Syekh. Masa tauhid lagi, fahimna. Kalau tauhid kami sudah paham Syekh, sudah paham. Baik. Nah kemudian Syekh ingin menguji, benar nggak mereka paham dengan tauhid? Atau cuma sekadar pemanis lisan saja kalau mereka sudah paham dengan tauhid? Saya membawa berita pada waktu itu, kata Syekh, ada seseorang yang dia berzina dengan ibunya. Teriak semasjid, hah? Ada orang berzina dengan ibunya. Ini sesuatu yang nggak mungkin, ini sesuatu yang mustahil. Teriak mereka. Tapi kata Syekh, saya akan menyelidiki benar nggak beritanya. Ternyata setelah diselidiki, beritanya ada seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Oh, itu toh. Biasa. Reaksinya biasa. Beda dengan ketika disebut ada seorang anak berzina dengan ibunya. Kata Syekh, kalian nggak paham sama tauhid. Kalian nggak paham sama tauhid. Ini sudah khatam kitab tauhid dengan Syekh. Iya, kalau bahasa Arab, hadza baitun, hadza kitab, udah khatam dari dulu udah, bukan baru mulai belajar. Kata Syekh, kalian nggak paham dengan tauhid. Kenapa? Kenapa dikatakan Syekh mereka nggak paham dengan tauhid? Nah, ingin ujian tuh paham nggak sama tauhid? Tauhid lagi, jangan tauhid lagi lah, bahas apa kek? Kata Syekh, kalian nggak paham dengan tauhid. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Syekh menyimpulkan kalau mereka nggak paham dengan tauhid? Kenapa? Reaksi, masya Allah, karena sudah sering dengar, makanya tahu. Jadi ketika Syekh mengkhabarkan mereka berbuat syirik, reaksinya itu tidak sekencang ketika seseorang, ya, Syekh mengkhabarkan ada seorang ibu berzina dengan anaknya. Seorang ibu berzina dengan anaknya, kalau dia tidak meyakini kalau itu adalah perkara yang halal, maka di bawah tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi ketika seseorang itu menyembelih untuk selain Allah, dia serahkan sesuatu untuk selain Allah, kalau seandainya dia dibakar dalam neraka 1 juta tahun, maka belum hilang noda kesyirikan yang ada dalam kalbunya. Menunjukkan ini dosa yang sangat dahsyat. Bisa difahami para hadirin? Jadi jangan sampai ketika antum melihat orang-orang berbuat syirik, berbuat sesajen dan lain sebagainya, nggak ada rasa benci. Tapi ketika ada orang zikir jamaah, wah, ngeri lihatnya, kayak lihat Fir'aun sedang berzikir. Berarti ada efek yang berbeda di sini. Ada kebencian yang berbeda. Berarti kita sudah terbiasa dengan perbuatan kesyirikan.
Dan itu adalah tabiatnya manusia, dan itu bukan tabiat yang baik. Ya, antum ketika datang ke kuburan, sekali-sekali datang ke kuburan, hati berasa terhanyut enggak? Hati berasa sedih enggak? Ya, pergi jenazah sebulan sekali atau setahun sekali, beda enggak? Tapi kalau pas antum pergi umroh, pagi ada salat jenazah, siang ada jenazah lagi, sore ada jenazah lagi, besok jenazah lagi. 4 hari antum di Madinah, 5 waktu sholat jenazah. Biasa enggak efeknya? Biasa enggak? Udah biasa, kadang-kadang sambil ketawa, sambil foto-foto. Benar enggak? Jadi subhanallah, para hadirin, kita sudah terbiasa dengan apa? Dengan kesyirikan. Baik, sampai mana tadi kita berhenti? Gimana? Hah? Baik, ingat. Yang di belakang, apa tadi kita bahas? Hah? Ada sinyal di sana ya? Sinyal ada di situ? Iya, subhanallah ya. Para hadirin yang rahimahullah, manusia ketika dia sudah terbiasa dengan sesuatu, maka sudah terjadi biasa. Dan perlu untuk ingat itu biasa. Tapi hati kita ada sesuatu yang merusak dalam kalbu kita. Ada sesuatu yang merusak dalam kalbu kita. Seseorang setiap hari menyebutkan Allah. Seseorang setiap hari melecehkan Allah Rabbul Alamin. Itu terbiasa. Iya, ini bukan hal yang biasa, ini hal yang sangat mengkhawatirkan, hal yang sangat membahayakan akhirat seseorang. Maka di sini harus mencari hal yang bisa menyelamatkan kita. Iya, ini tinggal di kawasan muslimin. Iya, jauh-jauh dari orang-orang yang mereka melakukan hal-hal yang demikian. Karena kita khawatir dan bahwa itu nggak mesti datangnya bencana. Bala itu tak mesti datang banjir, bala itu tak mesti datang gempa, tapi bala yang paling besar kita sudah menganggap sepele perbuatan kesyirikan. Sebenarnya bila itu bala yang paling besar. Dan kalau kita datang bala hal-hal yang kita sebutkan tadi, kita gugur di situ, mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Kalau seandainya bala yang saya sebutkan tadi menyepelekan perbuatan kesyirikan, maka ini hal yang sangat syirikan. Kemudian yang ketiga, syirikan ketika tidak pernah disinggung, ketika tidak pernah dibahas, akan terjatuh kebalikannya. Atau sebaliknya, ketika tauhid tidak pernah dibahas, tauhid nggak pernah disinggung, tauhid dianggap sebagai sebab manusia akan lari, atau disebab sebagai perpecahan, atau nggak seru mempelajari tauhid, nggak seru ketika membahas tentang akidah, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikannya. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam ada orang-orang saleh, Yahud wa Ya'uq wa Nasra wa Suwa, adalah nama-nama orang-orang saleh yang mana ketika mereka meninggal dibuatlah gambar-gambar dan patung-patung orang-orang saleh ini dengan maksud dan tujuan ketika melihat gambar mereka, ketika melihat patung mereka, memberikan motivasi untuk kita semangat untuk beribadah. Iya, memberikan motivasi kepada kita semangat untuk berbuat kebaikan. Itu tujuannya. Tujuannya mulia, tujuannya baik. Kemudian setelah berlalunya zaman, generasi pertama telah meninggal, generasi kedua telah meninggal, generasi ketiga telah meninggal. Kemudian syaitan membisiki mereka kalau nenek moyang mereka dulunya menyembah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disembahlah kepada selain Allah Rabbul Alamin. Ya dan billah. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ketika permasalahan tauhid tidak pernah lagi disinggung, maka manusia akan terjatuh ke dalam kebalikan dari tauhid itu, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu cerita jauh-jauh para hadirin. Kita sudah cerita tadi di zamannya siapa? Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Dan di zaman Umar bin Khattab itu sendiri tauhid masih ditegakkan, tauhid masih disebarkan, syirik masih diingkari. Tapi perubahan hati manusia begitu cepat. Padahal mereka hidup di kota Madinah, mereka tinggal di kota Mekah. Khalifahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Khalifahnya bukan seperti kita, Umar bin Khattab khalifahnya. Manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan rasul dan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi mulai ada orang-orang yang apa? Yang condong hatinya kepada pohon tadi, menganggap pohon ini pohon keramat, menganggap pohon ini bisa memberikan berkah pada mereka, menganggap pohon ini demikian. Padahal masih hidup Ali bin Abi Thalib, masih hidup Utsman bin Affan, masih hidup Abdullah bin Mas'ud, masih hidup Aisyah radhiyallahu taala anha, masih hidup sebagian besar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu cepat perubahan yang terjadi pada qalbu manusia. Begitu cepat perubahan pada akidahnya manusia. Tetapi di tengah mereka ada ulama, ada pemimpin yang mengarahkan mereka kepada hal yang baik dan memutuskan mereka segala pintu-pintu yang membuat mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Sementara kita ada siapa? Siapa yang mengingkari hal tersebut? Bahkan hal itu di tengah-tengah kita disuburkan, dihidupkan, dilestarikan. Bahkan itu dijadikan sebagai bentuk kecintaan seseorang kepada negara Indonesia. Itu diwujudkan sebagai bentuk cintanya seseorang kepada negeri ini. Tapi ketika dia anti dengan hal yang seperti itu, maka dia adalah kaum radikal, intoleransi, dan orang-orang yang memang anti dengan negara Indonesia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga menambah ujian itu semakin berat buat kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini kita cerita pohon itu berada di sekitaran Hudaybiyah, dekat Mekah. Nah, orang-orang yang jauh dari Mekah, yang jauh dari sahabat Nabi, walaupun sahabat Nabi masih hidup pada waktu itu, kondisinya lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan. Di zamannya Umar bin Khattab pada waktu itu, beliau mengirim surat balasan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari waktu itu menjadi gubernur. Didapatkanlah jasad seorang nabi, yang mana nabi itu jasadnya tidak membusuk. Jadi keyakinan mereka pada waktu itu, kalau musim kemarau dikeluarkan jasad nabi tadi supaya bertawasul agar diturunkan hujan. Ya, pemimpinnya waktu itu Abu Musa al-Asy'ari, gubernurnya. Khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikirim surat oleh siapa? Oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan dibalas oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Musa al-Asy'ari, carilah sebuah lokasi yang kemudian engkau korek 7 kuburan di tempat tersebut, dan jangan ada yang mengetahui posisi kuburan tadi kecuali dirimu dan sahabatmu saja. Jangan ada yang tahu. Kemudian dikuburlah di situ jasad Nabi tersebut, dan walhamdulillah sampai hari ini jasad Nabi tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Karena memang yang namanya rahasia, kalau itu beritanya sudah diketahui oleh 3 orang, itu bukan rahasia lagi namanya. Itu namanya broadcast yang tertunda. Tunggu saja. Kalau enggak minggu depan tersebar, ya bulan depan. Ya, jadi kalau antum memang benar-benar punya rahasia dan ingin menyimpan rahasia, jangan mengetahui rahasia kecuali hanya berapa orang? 2 orang saja. Kalau lebih ada cerita itu sudah. Makanya kuburan yang ditanam oleh Abu Musa al-Asy'ari dan sahabatnya tidak ada yang mengetahui dan tidak diketahui sampai detik ini. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Memuliakan orang soleh bukan dengan datangi kuburannya, memohon kepada kuburnya, meminta berkah dari kuburnya. Nah, kalau seandainya itu merupakan bagian dari ibadah, itu sesuatu yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka tentunya Umar bin Khattab akan meminta kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari untuk memugarkan kuburan tersebut agar orang bisa mendatangi kuburan tadi. Tapi itu nggak dilakukan oleh Umar bin Khattab, justru dihilangkan jejaknya. Karena dari fitnah yang paling dahsyat, ia akan menggiring seseorang ke dalam kesyirikan, dalam kekufuran, adalah ada pada kubur itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah,
Allahumma la tajal qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sesuatu yang disembah selain Allah. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diminta sama Nabi karena Rasulullah sadar kuburan beliau itu akan disembah oleh manusia. Makanya beliau bermohon kepada Allah. Dan di zaman para sahabat itu sangat dijaga oleh mereka, sangat dijaga. Karena mereka memang dididik oleh Nabi untuk mentauhidkan Allah, dididik oleh Rasulullah untuk menjaga akidah mereka. Ketika musim kemarau di kota Madinah pada waktu itu, Umar bin Khattab menyampaikan khutbah. Dan beliau berkata, dulu ketika Nabi SAW masih hidup, kita mendatangi Nabi dan meminta kepada Nabi agar Nabi meminta kepada Allah menurunkan hujan kepada kita. Dan hari ini Rasulullah SAW telah meninggal. Kemudian beliau berkata kepada Abbas, kum ya Abbas, bangun wahai engkau Abbas. Nabi SAW ada di dalam kuburnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, jangan engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka gugur di jalan Allah, mereka itu mati, tidak, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datanglah engkau wahai Abbas, minta di pada kuburan Nabi, mintalah, mohonlah kepada Nabi agar beliau berdoa kepada Allah menurunkan hujan kepada kita, karena Nabi hidup dalam kuburnya. Apakah demikian kata Umar bin Khattab? Tidak. Umar bin Khattab tidak mengatakan demikian. Justru Umar bin Khattab berkata, ya Abbas, berdirilah engkau, mohonlah dan mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Jadi para sahabat Rasulullah memahami, para hadirin dan hadirat, hidupnya Rasulullah dalam kuburnya, hidupnya orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup barzakhiyah, bukan hidup duniawiyah. Karena kalau hidupnya sama seperti hidup duniawiyah, pasti Umar akan berkata, pergilah engkau kuburan Nabi, karena Nabi hidup di dalam kuburnya, mintalah kepada beliau agar Allah memohon, agar beliau memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kita. Itu tidak dilakukan oleh sahabat Nabi. Dan tidak ada satu pun sahabat Nabi yang mengingkari perbuatan Umar. Mereka tidak berkata, ya Umar, Nabi hidup dalam kuburnya. Sama saja ketika beliau masih hidup kita minta kepada kuburnya, kita minta kepada beliau ketika beliau hidup. Begitu juga ketika beliau sudah meninggal kita datangi kubur beliau. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Sehingga para ulama dengan kisah Umar bin Khattab ini mengatakan, ijma' seluruh para sahabat Nabi SAW, kubur itu bukan tempat dimintai doa. Tapi kubur itu adalah tempat mengingatkan kita kematian, dan kita mendoakan mereka agar diberikan pengampunan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin semua yang hadir di sini dan semua muslimin yang ada di luar sana sepakat dengan kita. Tidak ada satupun kubur yang ada di muka bumi ini yang lebih mulia daripada makam syuhada Uhud, tentunya selain daripada kuburannya para nabi dan rasul. Ya, selain dari kuburan Abu Bakar dan selain dari kuburannya Umar bin Khattab. Sepakat? Sepakat? Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah mereka dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang saya sebutkan tadi. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan engkau menyangka orang-orang yang mereka gugur di jalan Allah mereka mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya orang-orang yang mereka gugur dalam peperangan, yaitu perang Uhud, mereka berada di purung burung yang berwarna hijau yang berterbangan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kuburannya Hamzah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kuburannya Mus'ab bin Umair. Di situ ada kuburannya Handalah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi ketika Nabi mendatangi kuburan tersebut, beliau berkata, Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Keselamatan kepada kalian wahai tempat penduduk negeri ini, dari kalangan mukminin dan juga dari kalangan muslimin, dan kami insyaallah akan menyertai kalian. Kemudian Nabi berkata, nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Aku memohon dan meminta kepada Allah agar Allah menjaga kami dan menjaga kalian. Kalau seandainya Hamzah yang gugur di medan peperangan, kalau seandainya Mus'ab bin Umair, Handalah
yang gugur di medan perang Uhud. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang diberikan rezeki di sisi Allah, masih membutuhkan doa dari orang yang hidup, masih butuh doa dari kita, masih butuh dari orang-orang soleh. Lah bagaimana lagi kuburan-kuburan yang di bawahnya kedudukannya seperti mereka, yang kuburan tidak jelas apakah dia seorang mukmin ataukah tidak, tidak jelas kuburannya orang masuk surga ataukah tidak. Ini mereka sudah dijamin masuk surga, tapi mereka masih butuh doa dari orang yang hidup. Sehingga permasalahan tauhid para hadirin, permasalahan yang sangat jelas dan gamblang. Iya, pembahasan yang begitu terang, lebih terang daripada matahari yang terbit di siang hari. Tapi karena memang ya syaitan dan bala tentaranya membungkus dengan bungkusan-bungkusan yang indah, sehingga sesuatu yang bentuknya bangkai dianggap itu adalah sesuatu kesucian dan sesuatu kemuliaan. Dengan apa dibungkus? Dibungkus dengan satu kalimat, hubbus salihin, mencintai orang-orang soleh. Mencintai orang soleh, naam, itu ibadah. Tidak ada di antara kita yang berselisih, mencintai orang soleh adalah sebuah kemuliaan. Mencintai orang soleh adalah sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan siapa yang mereka membenci orang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan umumkan peperangan dengan mereka. Bahkan siapa yang mereka membenci orang soleh, dikarenakan agama yang mereka sebarkan, dikarenakan dakwah yang mereka sampaikan, maka orang itu bisa keluar daripada Islam. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Jelas, saya ulangi kembali. Ada seseorang mencela ulama dikarenakan akhlaknya, dikarenakan mungkin fisiknya, maka dia tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Tapi kalau seandainya seseorang mencela ulama dikarenakan ilmu yang dibawa oleh ulama tadi, Al-Quran yang disampaikan ulama tadi, sunnah yang disampaikan oleh ulama tadi, tauhid yang disampaikan ulama tadi, dia mencela ulama dikarenakan hal yang seperti itu, maka dia bisa keluar dari Islam. Demikian dijelaskan oleh para ulama ketika menerangkan kitab Nawaqidul Islam. Jelas di sini. Tetapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang soleh ini cuman sekadar bungkusan, cuman sekadar packaging untuk menutupi perbuatan kesyirikan. Ketika kita ingatkan ini bukan hal yang baik, jangan kau meminta kepada kubur, jangan kau memohon kepada kubur, jangan kau sujud kepada kubur, mintalah sama Allah, mohonlah kepada Allah. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kemudian balasan yang mereka ucapkan kepada kita? Memang kalian ini benar kata orang adalah Yahudi, karena sifat-sifat Yahudi membenci orang saleh. Siapa yang membenci orang saleh? Kita tidak membenci orang saleh, tetapi kita ingin menduduki orang soleh pada tempatnya. Dan tuduhan seperti ini para hadirin dan hadirat bukan hanya terjadi hari ini, tetapi ini telah dituduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ketika beliau masih hidup. Datang orang-orang musyrikin pada waktu itu menghadap kepada Raja Najasyi. Iya, di antara yang mereka laporkan kepada Raja Najasyi, wahai Najasyi, jangan kau biarkan pengikut Muhammad tinggal di sini. Dia telah mencela Tuhanmu, dia telah mencela Nabi Isa, dia membenci Nabi Isa. Ini semua adalah kebohongan. Nabi SAW tidak membenci Nabi Isa, beliau tidak merendahkan Nabi Isa, bahkan Nabi kita memuliakan Nabi Isa. Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran, kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya kedua-duanya makan makanan. Mereka itu manusia, mereka bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan dia tidak butuh makan, tapi karena dia butuh makan maka dia namanya manusia. Itu yang dibacakan oleh Nabi. Nabi cuma mengatakan mereka manusia, mereka bukan Tuhan. Tapi kesimpulannya mereka, Muhammad telah mencela Tuhan kalian, Muhammad telah merendahkan Tuhan kalian, Muhammad telah mencela Nabi Isa. Fama asbah alailah bil bariha. Begitu sama malam ini dengan malam yang lalu. Tidak ada bedanya apa yang diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memposisikan Nabi Isa pada tempatnya.
Ya, seperti orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada tauhid dan memposisikan orang soleh itu pada tempatnya. Orang soleh adalah orang yang mulia. Mereka adalah orang yang harus kita muliakan dan kita kenang jasa-jasa mereka dalam menyebarkan agama Allah dengan kita memuliakan mereka, mendoakan kebaikan mereka, mempelajari buku-buku mereka, mengoleksi kitab-kitab mereka. Tapi bukan dengan cara kita mendatangi kuburan mereka dan memohon kepada mereka, meminta kepada mereka. Bukan begitu caranya, tetapi itulah yang kemudian disimpulkan kalau kita telah membenci orang-orang saleh. Sehingga membuat kita harus lebih bersabar dalam menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah Rasulullah SAW, dan terlebih perkara pokok dan pondasi agama. Jangankan kita berbicara hal yang berbau tauhid para hadirin, kita cuman sekedar membahas perkara-perkara yang sifatnya adalah duniawiyah. Kita sudah nggak disukai sama orang. Antum di kantor, ya, yang mana dalam aturan kantor masuk kerja jam 8, keluarnya jam 5 sore. Kemudian misalnya ada di antara karyawan yang mereka suka bolos kerja, antum suka protes, kira-kira disukai atau enggak? Disukai enggak kira-kira? Antum enggak disukai. Dalam keadaan dia tahu enggak boleh saya seperti ini enggak jujur. Tetapi ketika itu sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaannya, dia akan marah, walaupun dia tahu itu enggak benar. Bisa difahami? Begitu juga misalnya antum seorang manajer di perusahaan, antum mensyaratkan semua karyawan muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan wajib sholat berjamaah zuhur dan asar. Kira-kira antum diprotes nggak? Diprotes nggak kira-kira? Diprotes. Siapa yang protes? Yang protes orang Islam. Iya, yang dia tahu tentang kewajiban sholat, dia tahu tentang apa yang didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Tetapi ketika itu yang kita singgung, dia akan marah. Lah apalagi sesuatu yang kita singgung, yang dia meyakini itu ibadah, yang dia meyakini ini sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dia meyakini adalah sebagai bentuk cinta kepada orang soleh, kemudian kita salahkan, gimana kira-kira? Tentu akan lebih dahsyat efek yang akan terjadi. Sesuatu yang mereka yakini salah saja, kita luruskan akan ada penolakan. Apalagi sesuatu yang sifatnya mereka yakini itu sebagai ibadah, apalagi dicap kita sebagai Wahabi, ya pasti akan ada pertentangan. Tetapi disinilah kita harus bersabar, kita gali terus masalah tauhid, supaya tauhid ini tertanam kecintaannya pada qalbu kita, sehingga kita siap dengan segala resikonya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut ba'da salatil isya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah menyebutkan beberapa perkara mengenai dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dakwah seluruh nabi dan rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah. Namun bukan hanya itu saja inti daripada dakwahnya Nabi. Di antara bentuk dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyempurnakan akhlak, yang akhlak itu bukan hanya akhlak seseorang dengan Allah, tapi juga akhlak seseorang dengan manusia. Nabi mengatakan dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita ketahui masuknya seseorang ke dalam surganya Allah bukan hanya sekedar dia mentauhidkan Allah dan menjaga hubungan baik dia dengan Allah, tetapi juga di antara hal yang akan menggiring atau mengantarkan seseorang ke dalam surga
adalah baiknya komunikasi dan muamalah dia dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, ketika datang seorang laki-laki dan Nabi berkata huwa min ahlil jannah, dia adalah seorang penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu penasaran apa amalan yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia masih hidup di dunia tapi Rasulullah sudah mengkhabarkan dia sebagai ahlul jannah. Kemudian beliau minta untuk nginap beberapa malam di rumah orang tadi, dan kemudian dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari ibadahnya. Puasanya biasa, sholatnya biasa, semuanya biasa. Kemudian dia berkata, wahai fulan, apa sebenarnya amalan yang kau lakukan sehingga engkau dikhabarkan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga? Kemudian dia berkata, para hadirin dan hadirat, aku berusaha untuk menjaga kolbuku agar tidak ada rasa dengki dan hasad kepada saudaraku muslimin yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk dari kesempurnaan tauhid seseorang. Menghilangkan hasad, menghilangkan dengki dari hati kita terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kaum. Disitulah teruji kita mentauhidkan Allah ataukah tidak. Iya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tauhid itu bukan hanya tidak meminta kepada kubur. Tauhid itu bukan hanya seseorang tidak mengambil berkah kepada hal yang dia tidak boleh mengambil berkah. Tapi dari kesempurnaan tauhid yang telah dikhabarkan oleh Nabi, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Ya. Nah, ketika ada hasad pada diri kita dari kelebihan yang dimiliki oleh seseorang lain, sadar ataukah kita tidak sadar, kita sedang protes ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang protes. Allah Subhanahu wa taala ia memberikan penerimaan kepada hati seseorang, Ini dari Allah atau bukan? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan kemudian, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit dan mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Maka Allah akan menanamkan kecintaan ke dalam hati penduduk bumi kepada orang tersebut. Ini pemberian dari Allah. Dia disenangi oleh manusia, pengajiannya dihadiri penuh masjid. Ini semuanya dari mana? Ini dari Allah. Ini pemberian yang Allah berikan kepadanya, penerimaan manusia. Allah tanamkan dalam hati manusia kepadanya. Begitu juga ketika dia berbisnis, usahanya lebih maju dibandingkan usaha kita. Bisnisnya lebih maju dibandingkan bisnis kita. Apapun yang dia miliki, memiliki kelebihan dibandingkan kita. Disinilah kita harus mempraktekkan tauhid. Apa praktek yang kita tanamkan dari sisi tauhid? Ya, beriman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada dirinya, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menerima, tidak menanamkan penerimaan manusia kepada orang tersebut, juga tidak akan diterima oleh manusia. Kalau Allah tidak membukakan pintu rezeki kepadanya, dia akan tertutup pintu rezekinya. Jadi kita harus menyadari hal yang seperti ini, para hadirin. Ketika kita hasad kepada seseorang dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya, kita sedang protes. Allah, kenapa engkau berikan kepadanya dan tidak berikan kepadaku? Ya Allah, kenapa engkau lapangkan kepadanya, engkau tidak lapangkan kepadaku? Sadar kau tidak, kita tidak sadar, kita sedang melakukan hal yang seperti ini. Dan sisi kedua, tidak ada kebodohan yang paling bodoh melebihi dari hasadnya seseorang dari kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Ketika kita hasad ya kepada seseorang, apakah hasad kita itu akan mengurangi apa yang dia miliki dan akan menambah kekurangan yang kita punya? Menambah atau tidak? Tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan kepada dirinya, dan juga tidak akan menambah apa yang telah kita ambil. Jadi kita sedang berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan menyiksa diri kita. Seharusnya ketika kita fokus dengan bisnis kita, fokus dengan dagang kita, yang mana tetangga kita, teman kita, yang mungkin dulunya anak buah kita, yang mungkin dulunya kerja sama kita, yang mungkin dulunya kita arahkan untuk berbisnis, ternyata bisnisnya lebih maju dibandingkan kita. Disitulah kita berusaha untuk apa?
kita berusaha kembali. Mungkin ada yang salah dalam bisnis kita, mungkin kita harus mengatur kembali bisnis kita, mungkin barangnya harus lebih baik, atau mungkin pelayanannya harus lebih ramah. Tapi ketika kita sibuk dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, tidak akan mengurangi apa yang ada pada dirinya, dan juga tidak akan memperbaiki keadaan diri kita. Bukankah ini kebodohan? Sementara seorang muslim tidak berbuat hal-hal yang tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Ya, nah inilah inti daripada ketauhidan seseorang. Nah begitu juga para hadirin, tauhid itu saya jelaskan kembali, bukan hanya sebatas tidak mendatangi kubur meminta kepada kubur, tapi juga bentuk dari hasil tauhid seseorang menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Diceritakan dalam sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah gubuk. Tidak ada satupun manusia bersamanya, dalam keadaan dia sudah tua renta. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah aku, berikanlah kepadaku untuk bisa selalu bersyukur kepadamu. Dan engkau telah memberikan nikmat kepadaku, yang nikmat itu engkau telah haramkan kepada banyak manusia. Kemudian membuat kaget ya laki-laki yang mendengar doa ya orang ini, sehingga dia berkata, ya fulan, apa kelebihan yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau mengatakan engkau telah diberikan kenikmatan oleh Allah yang diharamkan kebanyakan manusia di muka bumi ini? Dia berkata, Allah masih memberikan kepadaku lisan, sehingga dengan lisan ini aku masih bisa memuji Allah. Dengan lisan ini aku bisa mengagungkan Allah. Dengan lisan ini aku bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tangannya sudah lumpuh, matanya sudah tidak bisa melihat. Tetapi dia berkata, aku punya seorang anak, yang anakku ini sudah beberapa hari dia tidak pulang. Aku khawatir ya akan kondisi anakku. Di mana dia sekarang? Kemudian dicarilah anaknya ini, dan tiba-tiba didapatkan anaknya itu sudah dicabik-cabik binatang buas, sudah mati. Kemudian laki-laki ini berkata, apa yang harus kusampaikan kepada laki-laki ini, laki-laki tua ini? Dengan dia punya anak saja hidupnya sudah susah, apalagi sekarang kondisinya dia nggak punya siapapun. Kemudian dengan berat hati dia menghampirinya, wahai fulan, siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Nabi Ayub? Dia berkata, tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Ayub itu lebih mulia dibandingkan saya. Siapa yang lebih berat ujian yang Allah berikan kepada engkau ataukah Nabi Ayub? Dia berkata, tidak ada keraguan, Nabi Ayub jelas lebih besar ujiannya dibandingkan saya. Kemudian laki-laki ini berkata, aku telah mendapatkan anakmu dan kamu telah meninggal, dan dia sudah dicabik-cabik binatang buas. Apa kata laki-laki ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Beliau memuji Allah, kemudian beliau meninggal. Kenapa beliau memuji Allah? Beliau bersyukur kepada Allah karena tidak ada dari keturunan beliau anak yang durhaka sama orang tuanya. Bukan dia sudah bosan mengurusi bapaknya, tapi nyawanya sudah hilang, nyawanya sudah nggak ada, dia sudah meninggal. Subhanallah. Ini bentuk ketauhidan, bersabar dengan segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Tapi kalau seandainya kita ngaku mentauhidkan Allah, tapi sedikit diberikan ujian oleh Allah, sedikit dicoba oleh Allah, kita sudah protes, kita tidak terima, bahkan kita mengatakan Allah tidak adil kepada saya. Ini menunjukkan tauhid itu nggak ada efek dalam hati kita. Tauhid itu masih hanya sebatas flyer, judul kajian. Tauhid hanya sebatas judul kitab. Tauhid hanya sebatas nama, love tauhid atau yang semisalnya. Tapi nggak ada aplikasi dalam hati, nggak ada berefek, nggak bermanfaat sama sekali. Karena itulah akhlak seorang muslim. Dan ternyata siapa yang meninggal ini? Yang meninggal inilah laki-laki tua ini adalah Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, imam dari imamnya tabi'in. Dan beliau pada waktu itu lari ya ketika akan diangkat sebagai qadhi. Beliau nggak siap menjadi qadhi karena khawatir pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih tinggal di tengah hutan untuk menjaga agamanya. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada rasa mengeluh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Ini kurang lebih efek daripada tauhid yang kita pelajari. Wala sebenarnya
banyak masalah-masalah yang perlu untuk kita ketahui. Ya, efek tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya mulu-mulu pembahasannya kuburan atau yang semisalnya, tapi karena waktu kita cukup sempit, karena akan ada sholat jenazah, mungkin saya akan baca beberapa soal yang masuk, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Sampai jam berapa? 2 soal saja. Ada kejadian yang sedang viral, yaitu seseorang menendang sesajen dan membuangnya, banyak orang yang menghujatnya. Pertanyaan, apakah sikap seorang muslim tersebut sudah benar dalam memerangi kesyirikan? Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, sebagaimana kaidah yang telah kita sebutkan, hal yang baik ketika tidak diserahkan pada tempatnya maka dia tidak akan menjadi baik. Ya, tidak menjadi baik. Saya ulangi kembali, hal yang baik ketika tidak diletakkan pada tempatnya maka itu tidak akan menjadi baik. Jadi dua sisi yang kita tidak melihat dari satu sisi, tapi kita lihat dari sisi yang lainnya. Dan kaidah ini telah datang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan engkau mencela Tuhan yang disembah selain Allah, karena dengan engkau mencela Tuhan selain Allah, mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela musyrikin, mencela sesembahan yang disembah selain Allah adalah ibadah, adalah jihad di jalan Allah. Tetapi ketika berefek dengan kita mencela Tuhan, mereka akan membuat mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, maka menghilangkan mudarat itu lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Bisa difahami, ini kaidah. Ayat, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang laki-laki yang dia sedang kencing di masjid. Kencing di masjid adalah sebuah pelanggaran dan hal yang diharamkan dalam agama. Jangankan kencing di masjid, mengumumkan barang yang hilang saja nggak boleh di masjid, apalagi mengencingi masjid, masjidnya masjid Nabi lagi. Yang lebih parahnya lagi di depan Nabi. Coba antum bayangkan, di depan Nabi dia bisa kencing. Kemudian para sahabat Rasulullah menegur laki-laki ini dan menghardik dia, dan menghardik orang yang berbuat kemaksiatan. Mengingkari kemaksiatan adalah ibadah. Man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi. Barang siapa yang seorang melihat kemungkaran, dia cegah dengan tangannya. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang berbuat dosa kemudian tidak diingkari, dilaknat oleh Allah. Ayat-ayat sangat banyak sekali. Tapi ketika mereka ingin menghardik, ketika mereka ingin menghardik laki-laki tadi yang sedang kencing di masjid, justru Nabi menyalahkan para sahabat yang menghardik sahabat tadi. Iya, Rasulullah menghardik sahabat yang mengingkari badui kencing di masjid tadi. Apakah kita katakan Nabi SAW murjiah? Orang buat maksiat dibiarkan, orang buat maksiat dibela. Nabi bukan membela orang berbuat maksiat, jangan salah faham. Nabi di sini SAW ingin menutup pintu kejelekan yang lebih sedikit agar tidak terbuka pintu kejelekan yang lebih besar. Itu tujuan Nabi, bukan Nabi murjiah yang mengingkari orang berbuat maksiat. Na'udzubillah, gimana mungkin Nabi murjiah? Nabi memerangi pemikiran murjiah. Walaupun murjiah belum ada, tapi dhaman dari ucapan Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Bisa difahami kenapa? Karena kalau laki-laki tadi dia sedang kencing di pojok masjid, diganggu, dihardik atau dilarang, yang tadinya dia kemaluannya itu hanya dia yang lihat, karena kencing di pojok masjid, tiba-tiba dikagetin kan, bisa-bisa menghadap ke semana jemaah semuanya. Udah nggak enak, dapat dosa lagi. Kan seperti itu, paham ya? Nah yang kedua, yang tadinya dia kencing mungkin areanya itu sempit, kalau dilarang areanya semakin akan luas. Ya, jadi di sini untuk mengecilkan kemudaratan, bukan membiarkan maksiat. Bisa difahami? Dan begitu juga ketika Rasulullah sudah berjalan dari Madinah menuju Mekah, sudah sampai ke Hudaybiyah, tiba-tiba musyrikin menghalangi Nabi SAW, gak boleh masuk Mekah. Antum bisa bayangkan ya, antum yang sudah berpengalaman pergi umroh, sudah sampai ke hotel di Madinah, qadarullah kuncinya mungkin agak terlambat sedikit, nanti harus 2 jam lagi ya istirahat dulu, itu sudah itu mukanya sudah macam-macam itu. Gimana ini gak becus ini, gimana kita begini, masih 2 jam loh. Padahal 2 bulan yang lalu dia baru saja pergi umroh. Karena manusia ketika melakukan perjalanan safar itu memang cepat emosi. Antum bisa bayangkan sebagian sahabat Rasulullah
mereka penduduk Mekah dulunya meninggalkan negeri Mekah sudah sekian tahun nggak pernah pulang kampung. Bersamaan dengan itu kerinduan mereka dengan kota suci itu sangat memuncak. Dan mereka melakukan perjalanan bukan dari Bali ke Madinah cuma berapa jam naik pesawat. Ini mereka berhari-hari. Tiba-tiba sampai di Hudaybiyah, Rasulullah justru membuat perjanjian. Perjanjiannya apa? Banyak hal-hal dari poin-poin karena waktu kita sempit. Dari poin-poin tersebut dohirnya ya merugikan muslimin. Sampai-sampai Umar berkata, ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar Rasulnya Allah? Bukankah engkau telah mengatakan kepada kita masuk ke kota Mekah? Kenapa sekarang kita nggak jadi masuk? Dan mereka ada puluhan orang sahabat Nabi dan semuanya siap untuk mati. Nggak ada rasa takut sedikit pun dari mereka kepada musyrikin. Tetapi Nabi SAW melihat maslahat yang lebih jauh. Rasulullah tidak ingin ada korban yang banyak di tengah-tengah muslimin. Akhirnya Rasulullah pulang ke kota Madinah, pulang. Dan Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, aku tidak mengatakan kepada engkau kita masuk Mekah tahun ini. Bisa saja masuk Mekah tahun depan, bisa 2 tahun lagi, yang penting kita masuk ke Mekah. Pulang Nabi, coba untuk bayangin. Apakah kemudian kita katakan Rasulullah membiarkan orang kafir menindas muslimin dalam tanda petik? Tidak, tapi melihat maslahat dan melihat mafsadah. Ya, jangan sampai terjadi mudarat yang lebih besar. Ini kaidahnya. Ya, dan apa yang dikhawatirkan oleh para ulama kita ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran yang bukan pada tempatnya, akhirnya memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Yang tadinya satu sesajen yang ditendang, ya, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, justru dihidupkan 1000 sesajen. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, tinggal teman-teman yang mungkin menghujat para dai, menghujat orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut, tinggal sekarang kalian bantu saudara kalian yang tadinya kalian bela. Bantu, dia mungkin punya istri, bantu istrinya, bantu kebutuhan istrinya yang mungkin dia nggak bisa bekerja lagi, dia sudah dalam penjara, bantu saudara istrinya, bantu anak-anaknya, ya, bantu kehidupannya, ya, berikan apa yang bisa Anda berikan, jangan hanya ngoceh-ngoceh saja. Pas nanti orangnya di penjara nggak berbuat apa-apa. Ya, sehingga terkadang bukan kesyirikan yang diingkari. Ya, bukan orang yang dolim dibela, tapi memang ada kebencian kepada orang-orang menyebarkan sunnah. Itu sebenarnya. Jadi cari mana titiknya, dihujat di situ. Ya, walaupun misalnya para hadirin mungkin teman-teman di sini yang punya kemampuan, kita bantu saudara kita tersebut. Mungkin dia di penjara, ada anak dia, ada istri yang nggak bisa bekerja, yang tidak punya nafkah, mungkin kita bisa membantu dia, ya, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab hidayah dan menjadi peringatan kepada orang lain. Silahkan kita mencegah kemungkaran, tapi jangan sampai kemungkaran yang kita cegah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya baca satu soal lagi, kemudian kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Taib, Ustadz, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sedangkan saat diberi ujian kita cenderung lupa dengan Allah? Lalu bagaimana ketika logika kita bertentangan dengan hati kita saat mendengarkan hadis firman Allah Subhanahu wa taala? Taib, ini menunjukkan kepada kita belum mencintai Allah. Kita belum mencintai Allah. Kita hanya mencintai Allah ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan bahagia. Tetapi ketika kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, maka kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah sebutkan ayat dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la'lamannal kadzibin. Apakah kalian menyangka kalian akan mengucapkan kalimat keimanan begitu saja dalam keadaan kalian tidak diuji dan tidak dicoba oleh Allah? Tidak. Kalian akan diuji, akan dicoba. Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kalian jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita bohong dengan keimanannya. Kapan seseorang dikatakan jujur dengan keimanannya? Ketika Allah menguji dia, ketika Allah mencoba dia, dia tetap dalam keadaan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan imannya benar. Tapi ketika dia diuji, dicoba oleh Allah, dia meninggalkan Allah, kemudian dia ragu dengan Allah, naudzubillah, ya, musibah yang dia dapatkan jauh lebih ringan daripada hati dia suudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini tidak lain para hadirin, ya, tauhid kita kepada Allah belumlah cukup tebal, cinta kita kepada Allah belumlah kuat,
Cinta kita kepada Rasul belumlah kuat, sehingga butuh kita harus banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah. Mungkin dosa kita tidak masuk cahaya ilmu ke dalam hati kita, dan kita terus memperkuat akidah, karena dengan akidah lah akan menguatkan dan mengokohkan hati kita. Ketika khamr, sesuatu yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang haramnya khamr. Anas bin Malik bercerita, pada waktu itu kami sudah siap minuman keras dan siap untuk mabuk bareng. Tapi ketika Allah menurunkan ayat haramnya khamr, mereka menghancurkan semua kendi-kendi minuman keras untuk menyambut seruan Allah, sami'na wa ata'na. Tidak ada di antara mereka berkata, oh ini larangan minum khamr ketika khamr itu yang belum kita beli, kemudian kita beli, itu haram. Tapi ketika khamr itu sudah kita beli dan khamr itu sudah ada di tangan kita, nggak masuk dalam ayat ini, karena ini sifatnya mubadir, karena sudah kita beli. Itu mungkin caranya kita beragama, tapi sahabat Rasulullah tidak demikian mereka beragama. Mereka sami'na wa ata'na, apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Ini menunjukkan, saya tegaskan kembali, ketauhidan kita, ilmu yang kita tuntut hari ini belum berefek sedikit pun pada diri kita. Oleh karena itu kita harus lebih rajin kajian, lebih mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak qalbu dan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin hadirat semuanya. Saya tutup, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.